Tapi untuk keren-kerenan, ini wajib buat adik-adik atau abang-abang minta uang sama mamanya. Dengan cara apa? Halo kakak dan abangku, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya ya. Kali ini kita cepet-cepetan aja nih, soalnya gimana? Ini mau diantarin helmnya. Sebelum jam 5 kita review dulu helm kece ini. Ini nggak asing lagi lah ya. Ini helm KYT Kyoto lama, bukan Kyoto R yang terbaru. Kalau Kyoto R yang terbaru yang ini, nanti aku sebutin Y-nya. Untuk bagian depannya seperti ini, untuk sebelah kanannya nggak ada apa-apa, hanya list karet aja nih, cantik nih. List karet bagian belakang yang agak membedain dari model-model Kyoto lainnya yang WKWK. Ini pun WKWK juga karena dia meniru helm Shui J Cruise berapa gitu nggak tahu. Makanya kalau helm model Kyoto ini sangat abadi terlihat karena yang ditiru juga ya Shui. Ini bukan ori ya. Yang orinya desain seperti ini Shui. Shui J berapa saya lupa. Saya J Cruise 2 J, makanya kebanyakan sih orang nempelnya bahkan Kyoto juga itu J Cruise. Untuk bagian kanannya ini ada lubang angin supaya bisa dingin. Ogah, salah. Ini tulisannya anti theft. Bukan untuk lubang angin. Oh, enggak. Tapi kalau untuk diakalin ini cantik juga nih untuk dibikin kedudukan apa namanya intercom ataupun untuk action cam di sini cantik sepertinya. Jadi nggak merusak kan karena udah ada slot seperti ini. Tapi aslinya ini untuk bisa kelihatan anti theft, lubang angin. Bukan ya saudara-saudara, kakak dan abangku. Ini untuk jaga-jaga aja supaya nggak maling. Jadi gimana cara makainya? Beli cantolannya lagi gitu. Oke. Untuk looknya seperti ini. Oh, aku bikin 360 pelan-pelan ya. Oke. Di bagian atasnya ini ada ventilasi yang naik turun hanya satu step. Di bagian belakangnya ini seperti ini. Ada 1, 2 kali aja tuh. Tapi ringkih sih. Kalau ventilasinya ditanya berfungsi, ini saya langsung bilang tidak. Kliknya iya, anginan tidak. Oke. Nah, ini bagian sini itu langsung aja ya, karena saya bukan gimana, ini cepet-cepetan mau diantar. Kalau nggak diantar ini saya nggak dapat duit. Oke, untuk bagian depannya, cara buka mekanismenya juga. Di sebelah kanan ini ada semacam locknya, jadi disarankan didorong di sini dikit baru ke atas. Nah, kaca ini banyak sekali, ada dari keluaran OSB, ada keluaran dari Maestro, ada keluaran dari vendor-vendor lain. Bisa dipakai, tapi jangan disamain ya. Ini Richard DJ Maru bisa pakai, tapi nggak bisa dipasang. Nanti dia kalau misalnya kaca DJ Maru dipasang ke sini, mau nggak mau bagian karetnya ini dipapas, jelek sih. Mending pakai yang memang untuk peruntukannya aja. Untuk Kyoto, untuk DJ Maru bisa dipasang-pasang, cuman repot. Capek di effort sama finishing atau hasilnya jadi B aja. Mending beli yang memang untuk peruntukan dia ya. Oke. Untuk bagian dalamannya seperti ini. Nah, bagian dalamnya ini rada memerah kalau Kyoto lama. Rada merah. Untuk cara buka mekanismenya juga gampang, nggak repot-repot. Sudah dibuka dari atas. Sengaja ya saya cepetin jadi saya bisa lihat bagian dalamnya. Tinggal ditarik aja ke bawah. Ini copot. Dan mekanisme yang sebelah kiri sama dicopot. Beres. Mekanismenya nggak repot. Ini paling simple sangat ini. Paling simple pakai sangat. Nah, ini bagian dalamannya, interior dalamannya. Untuk Kyoto mirip sekali sama helm yang apa kemarin tuh, Vendetta. Nanti ditasbih dia jadi Vendetta. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini paddingnya ditanya enak sih, segan bilang. Gak ada enak-enaknya, tapi kenapa laris ya? Karena modelnya tadi. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Oke. Ini sengaja nggak saya buka ya, karena udah memang penyakitnya dari Kyoto. Di bagian sini pasti nanti bakal ngelewer-ngelewer. Mau nggak mau saya ngelem. Lemnya juga saya sarankan jangan di bagian kulit ya. Itu ada semacam plastiknya, di bagian plastiknya nanti itu dilem.
Ini untuk Kyoto yang memang udah berumur, jadi nggak bisa diselamatkan lagi. Sebenarnya bisa. Dia harus dipaksa ke dalam, cuman karena udah berumur nanti saya paksa ke dalam, nanti looknya jelek, ini malah makin ketarik-ketarik. Oke, nah seperti ini untuk Kyoto lama. Ini Kyoto yang versi kedua ya, yang tadi saya bilang. Untuk yang pertama ini sebenarnya double visor. Udah jarang sih melihat yang double visor seperti apa. Ini dia. Oke, penampakannya. Nah, untuk Kyoto yang R-nya seperti apa? Mirip 1112, cuman pembedanya di sini plastik banget. Sementara kalau di sini IPS, lebih mewah. Jadi kalau di mobil-mobil bilang ini soft touch. Kalau ini plastik. Tapi who knows lah ya, mana yang lebih safety. Contoh saya buka dulu. Nah, biar lebih jelas. Ini plastik. Ini kira-kira looknya mana yang lebih kece? Kalau saya sih prefer yang lama ya. Padahal jauh lebih murah, jauh lebih. Kalau untuk film make-nya coba saya rasain dulu. Nah, aduh. Jujur atau gimana ya? Nggak tahu kenapa sih laris ya. Maaf kata, ini fitting helmnya sama saya. Kepala saya ini kepala XL, ini helm XL. Karena sudah lama ya, nggak tahu juga. Nah, di bagian kuping bagian sini itu benar-benar kosong sekali, nggak menutup sekali. Ini juga ini ZSL ini. Saya coba dulu ZSL-nya ya. Sama juga, memang ada gap besar sih di bagian dalamnya. Jadi agak gimana gitu, nggak terlalu menutup. Tapi semua tengkorak kepala dipeluk dia ya. Untuk mekanismenya ini microlock, jadi paling gampang lagi. Cara bukanya seperti yang kayak kemarin. Ini ada tali merah. Ini talinya dimanfaatin loh ya. Jangan nggak dimanfaatin. Ini jangan capek mau bikinnya, tapi itu terserah. Tarik gini repot sih. Kalau saya tarik gini beres, udah jatuh. Itu saran sih. Nah, saya ulangin. Cetok. Tarik aja nih. Centolan merah. Nah, beres, malah lebih gampang jatuhnya. Jadi seperti ini ya. Ini karena udah saya lem-lem, coba saya praktekin yang putih. Nah, untuk cara bukanya seperti ini. Sekalian nanti saya kasih tips buat kakak dan abangku gimana caranya supaya bagian kirinya ini tidak terjadi apa-apa. Nah, kebanyakan sering longgar atau gimana. Nah, ini saya buka ya. Yang baru aja saya buka. Intinya Kyoto R sama Kyoto lama itu sama ya mekanismenya, nggak ada aneh-aneh. Cuman berhubung yang merah tadi udah saya lem, makanya saya nggak bisa buka. Oke, di dalam helmnya ada 3 busa, yang busa tengah, ini bagian tengahnya, dan bagian pipinya. Nah, ini helm baru loh ya, gimana kita rasain? B aja. Jujur ini B aja sih, nggak terlalu mewah-mewah banget untuk busa ya. Cuman ya intinya kalau mau nyuci jangan terlalu lama ya. Ini busanya kalau lama dicuci cepat brudul alias rusak. Sambil ini terbuka, saya akan mencoba mensimulasikan apakah angin-angin yang berfungsi. Sayang sih. Sebenarnya ini berfungsi untuk lubangnya, cuman anginnya tidak terlalu masuk ke dalam lubang sini karena di dalam antara shell sama busanya sini ini ada gap lagi. Jadi nggak terlalu anginnya hanya berputar bekek di situ. Jadi nggak merasa sampai di sininya. Di crown ini nggak terlalu terasa karena di atasnya busa ini dia anginnya berputar-putar. Anginnya masuk. Tapi itu sayang. Makanya saya bilang tadi, sayang jalur-jalurnya. Coba aja
misalnya bagian busanya itu diakalin seperti apa, mudah-mudahan anginnya bisa masuk ini kerasa. Tapi ya itulah. Oke, aku singkirin dulu. Saya nunjukin yang merah. Oke, yang merah aja karena yang merah ini yang jadi juaranya untuk di review hari ini. Untuk cara pemasangan ratchetnya, ini saya sarankan buat kakak dan abangku. Paling sering ini Kyoto latchet di sini. Nah, berhubung ini udah saya akal-akalin, makanya bagian ratchet sama apanya itu keluar. Nah, untuk yang baru gimana caranya? Ini cukup abang buka kanan dan kiri. Nanti tinggal dikasih ganjal ring aja. Ini karena helm baru nggak usah saya papain. Tapi ini udah saya kasih ring. Jadi ini saya kasih ring, ini saya kasih ring. Makanya ketika ditutup, sebentar. Ini saya kunci gini. 1 2. Oke, ini saya tutup, izin. Bentar. Oke. Di sininya dia ada gap, ada jarak, jadi nggak gampang lecet. Oke. Jadi itu tips buat kakak dan abangku jika punya helm Kyoto, sarannya walaupun baru ataupun second dikasih aja ringnya. Jadi bagian kiri memang agak sedikit, tapi sedikit kok, itu nggak usah khawatir, sedikit sekali, paling sehelai rambut berapa mikron itu, berapa mili itu. Jadi ada semacam gap yang memungkinkan, jadi kalau ketika kena pasir, hujan dan sebagainya itu tidak membuat lecet dari helm Kyoto-nya. So seperti itu review Kyoto-nya. Nih kita putar 360 derajat lagi. Plusnya gimana? Famous di kalangan anak-anak ababil seperti saya. Itu yang bikin laris karena tadi modelnya tadi ya long last sekali dari mirip Shui J Cruise. Kalau untuk feel rasanya B aja, hampir mendekati C. Kalau saya sih sarannya yang di DJ Maru itu yang paling oke untuk Kyoto. Tapi ini lookingnya the best banget. Untuk dipakai agak kurang lah kalau saya pribadi ya. Tapi untuk keren-kerenan ini wajib buat adik-adik atau abang-abang minta uang sama mamanya. Dengan cara apa? Ngerengek di depan pintu. Bilang aja biar aman. Oke. Ini untuk range harganya ini di sekitar 300-an sampai 400.000 kecil. Murah lah. Tapi ya seperti ini yang bisa kakak dan abangku dapat. Dan warnanya juga cantik ya. Untuk warnanya ini beragam. Ada putih, ada hitam, ada grey. Grey ada dua macam. Ada grey doff, ada grey gloss. Hitam juga, hitam doff, hitam gloss. Ada juga warna-warna biru Tosca dan sebagainya. Untuk harganya atau dapatkan ini paling gampang sih di kota-kota kakak dan abangku, mudah-mudahan dapat lah. Jadi sekian dulu review dari saya. Seperti ini, saya nggak ngasih kesimpulan hahihu heho, kakak saja yang menilai. Kenapa? Karena ini helm laris. Nanti kalau saya bilang kurang ini kurang itu, sebenarnya ada lagi kekurangannya selain di bagian sini dan situ. Nah, salah satu kekurangannya satu lagi, ketika nyuci biasanya sih di bagian tali ini pasti kayak ada nimbul karat. Itu bagi saya sering ngalamin. Dan juga di bagian sininya ini sering copot-copot, apalagi kena. Mau nambah lagi kekurangannya nggak usah lah, nanti dibilang banyak kali gini kamu fanboy NHK dan sebagainya. Oh enggak, cuman saya tukang cuci, saya tahu kekurangannya, jadi saya juga bisa tahu ngakalinnya gimana. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya skornya gimana, saya kasih nilai 5,5 aja lah ya, karena 5 itu merah. Jadi gitu dulu lah kakak dan abangku ya. Mudah-mudahan kalau yang mau beli Kyoto ini silahkan untuk gaya-gayaan, Sunday morningan atau bla 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 dan sebagainya. Silahkan, karena ini helm masih keren juga kok. Apalagi ketersediaan spare part dan sebagainya banyak, ditambah untuk cara makainya juga gampang ya kan, microlock. Cocok lah buat mau ke Indomaret atau Alfamart berbelanja dan sebagainya. Jadi kakak dan abangku gitu dulu ya. Kesimpulan dari ini itu terserah pada kakak. Kalau saya kasih hampir nilai merah. Jadi ya udah sekian dulu lah dari saya ya kak, video yang lucu-lucu ini dari playlist yang baru dari Kerehore. Ditunggu video sebelumnya. Ditunggu video berikutnya. Peace.